Bismillah, kita mulai ya. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Waalaikumsalam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar kembali dan hari ini insya Allah kita sebenarnya kemarin sudah masuk di bab isim fa'il ya. Tapi kita ulangi dari sini sedikit saja untuk menyambung dengan apa yang mau kita pelajari hari ini. Nah, jadi dalam tasrifan itu, dalam tasrif istilahi namanya. Jadi tasrif istilahi itu kan yaitu merubah kata dari asalnya itu fil madi gitu. Jadi asal kata itu fil madi sebenarnya. Nah, dari fil madi itu nanti dia bisa dirubah menjadi fil mudhari, bisa dirubah menjadi masdar, bisa dirubah menjadi isim fa'il, bisa isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, makan, dan isim alat ya. Itu namanya tasrif istilahi. Padahal asalnya cuma fi'il madi saja, asli. Nah, oh Masya Allah. Sebentar, saya izin cas laptop. Bismillah, kita lanjut. Nah, isim fa'il itu urutan keempat ya dalam tasrifan itu. Nah, apa itu isim fa'il? Isim fa'il itu sebenarnya adalah dia menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan secara terjemah. Misalnya lafaz katibun berarti kita terjemahkan adalah orang yang menulis. Kalau katabakan pekerjaannya menulis. Kalau katib itu orang yang menulis. Makanya biasanya di zaman Nabi katib itu disebut dengan juru tulis atau sekretaris biasanya diterjemahkan juga. Kemudian jalasa jalisun isim fa'ilnya berarti ini secara terjemahan adalah orang yang duduk ya. Jadi menunjukkan orangnya yang melakukan pekerjaan. Kalau jalasa itu pekerjaannya. Kalau isim fa'il berarti orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Nasoro berarti menolong aktivitasnya. Kalau nasirun orangnya, orang yang melakukan perbuatan menolong. Makanya Nasiruddin orang yang menolong agama. Kalau kita terjemahkan nanti begitu isim fa'il. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengenali bahwa dia isim fa'il? Maka jawabannya dia mengikuti wazan fa'ilun ketika mufrad. Kalau dia musanna, tambahkan alif nun. Kalau dia jamak, tambahkan waw nun untuk laki-laki. Nah, nah, tasrifan isim fa'il juga ada, tapi tasrifannya mufrad, musanna, jamak. Kayak kita belajar isim di nahwu itu. Contohnya fa'ilun, ini untuk menunjukkan yang mufrad. Fa'ilani, ini untuk musanna berarti.
Fa'iluna ini untuk yang banyak jamak, jamak muzakkar salim sebenarnya. Nah, kalau perempuan bagaimana? Maka lafaz fa'ilun kita tambahkan tak marbutoh untuk menunjukkan dia jenisnya perempuan. Jadi aslinya fa'ilun berarti untuk laki-laki. Jadi kalau nasirun berarti itu laki-laki. Kalau nasirotun berarti itu untuk perempuan. Fa'ilatun kalau musanna gimana? Tambahkan alif nun. Fa'ilatani kalau banyak fa'ilatun. Nah, fa'ilatun jamak muannas salim. Nah, ini tasrifan untuk isim fa'il. Sebenarnya mau masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, tasrifannya sama seperti ini. Ke mufrad, musanna, jamak. Karena dia isim gitu. Kalau fi'il, tasrifannya nanti dengan 14 domir itu. Nah, kemudian untuk lafaz kafirun itu kan untuk mufrad laki-laki. Nah, dalam domir yang 14 mufrad laki-laki itu kan bisa huwa, bisa anta, bisa ana. Sehingga lafaz kafirun ini bisa digunakan untuk huwa. Misalnya kita bilang huwa kafirun. Dia orang kafir. Anta kafirun. Kamu orang kafir. Ana kafirun. Saya orang kafir. Karena dia lafaz mufrad. Dan mufrad dalam domir untuk laki-laki itu bisa tiga. Bisa dia, dia satu orang laki-laki, kamu, dan saya. Kalau kafiratun, dia juga bisa untuk tiga sebenarnya. Hia, kemudian anti, dan ana. Misalnya kita bilang, hia kafiratun. Dia satu orang perempuan itu orang kafir. Kemudian eh, kamu satu orang perempuan kafir. Anti kafiratun. Atau misalnya yang bilang perempuan saya kafir, tapi dia perempuan, berarti ana kafiratun misalnya begitu. Nah, tapi kalau kafironi dia hanya bisa dua ya. Untuk apa namanya? Untuk huma sama antuma. Misalnya kita bilang huma kafironi. Dia berdua orang kafir. Kamu berdua orang kafir misalnya. Kalau untuk perempuan tinggal diganti ke kafirotani. Kalau kafiruna, nah ini untuk banyak laki-laki kan hanya ada hum sama antum, ya. Sama nahnu sebenarnya, sama nah. Sebenarnya kalau nahnu ini dia juga bisa dua orang, karena nahnu itu kan satu berbicara tetapi bersama yang lain, ya. Biasanya dua orang juga bisa disebut nahnu, gitu. Dua dan seterusnya itu masuk nahnu. Nah, ini bisa nanti kita praktekkan di sini, saudara. Yang kemarin materi kita itu kan sebenarnya sampai di sini ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan di sini yang tadi. Jadi, ini ada domir, misalnya huwa, anggap aja ananya nggak usah dulu ya. Nah, kita mau kasih isim fa'il yang cocok untuk domir tersebut. Misalnya huwa, nah lafaz isim fa'ilnya itu yang solih ini. Solih. Berarti kalau huwa kan solihun. Kalau anta, oh ini ada ana ding. Afan, astagfirullah. Oh ana titiknya sendiri. Betul, betul. Nah, contoh lagi misalnya, kalau huwa solihun. Kalau ana berarti kan solihun juga untuk isim fa'ilnya. Nah, Solih, nanti begitu. Ya. Kalau anta, isim fa'ilnya solihun juga, Ustaz. solihun juga. Solihun.
Nah, kalau antum, Hmm. kalau antum jadi apa? Isim fa'ilnya. Solihu. Nah, Nah, sama juga ya Ustadz ya karena sudah disebut ininya, domirnya. enggak. Si isim fa'il itu dia harus menyesuaikan Oh, dengan iya. domir. Kalau domirnya Oh, mufrad, Solihu. maka isim fa'ilnya mufrad. Kalau domirnya musanna, isim fa'ilnya harus musanna. Kalau domirnya jamak, maka isim fa'ilnya juga harus jamak. Nah, begitu. Berarti kalau antum, Solihuna. solihuna, jamak muzakkar salim. Solihuna. Kalau antunna, ini jamak tapi untuk perempuan. Solih. 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 Solihatun. solih, nah Ustadz. Nah, solihatun, jamak muannas salim. Oh iya iya. Tambahkan alif tak Aku di ada. belakang. Kalau hum ini jamak untuk laki-laki kan? Hum itu kan mereka, para laki-laki. Berarti, Solihuna. nah, solihuna. Kalau hunna, Solihatunna. Solihuna. solihatun. Oh iya, solih. Kalau huma, Solihu. So- Solihu. so, Solih. solihani, atau Eh, bisa solihatani. Karena huma itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Perempuan. Kalau laki-laki berarti jadi solihani. Kalau perempuan kan solihatani. Karena isim mufradnya kan solihatun kalau perempuan. Kalau hiya, Hatun. solihatun. Solihatun. Kalau anti, kalau anti jadi apa? Ha- Apa-apa? Suaranya di Pak Elvin sepertinya. Suara ini ada kemeresek gitu. Nah, kalau anti jadi apa? Salah. Solihatun. Solihatun jadinya. Gitu. Oh nggak pakai. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu di bahasan ini? Ustadz Silahkan. bertanya, kalau Mm-mm. yang apa sih namanya untuk yang huanya, untuk yang humanya tuh dengan panjang soliha, soliha, solihu, yang pakai wawu itu Ustadz, solihu, Gimana? solihu aja itu untuk apa ya Ustadz? Oh, itu untuk Kalau fiil sana. oh Ini kan isim, bahasannya isim. Jadi kalau isim itu berarti pakai isim mufrad seperti dulu pas bahas Al-Munir 1. iya Kalau iya. musanna tambahkan alif nun atau ya nun gitu. Kalau Oh iya iya. makanya kan kita sering dengar kata misalnya zalimuna ulaika humuz zalimuna. Zalimuna secara nahwu kita bilang dia jamak muzakkar salim gitu. Tapi secara sorof kita akan bilang dia isim fa'il gitu. Karena ikut wazan. Makanya kan ulaika hum ada domir kan di situ. Ulaika hum. Mereka itu terus ditambah lagi hum mereka zalimuna orang-orang zalim. Kenapa tidak bilang hum zalimun? Karena domir di zalimun ini domirnya hanya huwa. Kira-kira apa lagi? Anta sama anak kan sebenarnya. Kalau mau didetili gitu. Nah, huwa anta sama anak ini tidak cocok kembali ke hum. Karena zalimun itu isi mufrad. Nah,
Jadi bahasan isim mufrad yang punya domir ini hanya untuk tasrifan ya, yang dia bisa ditasrif gitu. Isim mufrad yang dia itu memang bukan asli dari tasrifan, dia tidak bisa punya domir. Misalnya baitun gitu. Nah, baitun ini apakah punya domir? Enggak ada dia. Karena baitun ini bukan hasil dari afan. Iya. Jadi baitun ini dia isim mufrad juga, sama seperti zalimun, sama-sama isim mufrad. Tapi kalau baitun dia nggak punya domir sama sekali. Kenapa? Karena di lafaz baitun ini bukan merupakan hasil dari tasrifan gitu. Dia memang murni asli isim gitu. Tapi kalau kata zalimun ini merupakan hasil tasrifan sehingga dia bisa punya domir gitu. Nah, itu mungkin yang pertama harus kita bedakan ya. Jadi kenapa lafaz zalimun dia isim tapi kok bisa punya domir seperti itu. Nah, karena dia merupakan hasil tasrifan gitu. Nah, sehingga di lafaz ula di Quran ini ya, ulaika humuz zalimuna. Kenapa pakai zalimuna? Karena harus menyesuaikan dengan hum yang di belakangnya. Ulaika hum az-zalimuna. Nah, karena di az-zalimuna itu dia bentuk jamak. Nah, bentuk jamak az-zalimuna itu dia punya domir. Domirnya itu bisa hum, bisa antum. Tapi yang dimaksud di situ adalah hum yang di belakang. Gitu. Nah, seperti itu. Ini untuk tasrifan isim. Nah, kalau yang ditanyakan Burita tadi, misalnya em, jalasa, jalasa, jalasu, nah itu untuk fiil. Gitu. Berbeda tasrifannya. Begitu Ya, Bu Rita bisa ya ini. sepakat. Ah, Afwan. Ada yang lain? Ustadz mungkin yang masih ini masih ngawang-ngawang. Hasan Sorof. Ada Ustadz? Tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjut di sini coba. Kalau tadi kan isim fa'ilnya yang kita berikan. Nah, sekarang domirnya. Misalnya lafaz sobirun, kita kasih berarti domirnya dia huwa. Gitu, misalnya. Huwa sobirun. Dia orang sabar. Atau kita bisa bilang anta sobirun. Kamu orang sabar. Atau ana sobirun. Saya orang sabar. Jadi kita nggak bisa bilang ana sobironi nggak bisa. Karena sobironi itu dua orang, anak itu satu gitu. Nggak cocok. Atau ana sobiruna. Saya orang-orang sabar gitu. Bukan, nggak bisa. Karena sobiruna itu untuk banyak. Sementara domir di belakang itu hanya anak saya. Maka yang cocok untuk sobirun itu kita bilang huwa sobirun, anta sobirun, atau ana sobirun. Sekarang sobiratun. Nah, Iya, apa? iya. Gi- Iya. Terus bisa apa lagi kalau sobiratun? Hmm, tadi anta Anta eh laki-laki. an, Anti. Anti. anti Bisa anti. Kita bisa bilang ke orang pas komunikasi. Anti sobiratun. Kamu orang yang sabar gitu. Hiya sobiratun. Kita bisa bilang begitu. Bisa apa lagi? Satu lagi itu. ana Ana. Kita bisa bilang ana sobiratun. Nah, konteksnya apa? Ananya untuk perempuan gitu. Nah, eh, kalau tak marbutoh gimana? tak marbutohnya Tamar betoh ini untuk perempuan. Jadi anak itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Tapi nanti konteksnya yang membedakan di tamar butoh itu. Nah, sobiruna bisa domir apa aja? Sobiruna. Hum bisa kita bilang hum sobiruna. Terus selain hum, antum
Antum bisa. Satu lagi apa? Hum. Hum sudah. Antum. Hmm. Oh, Nahnu bisa. nahnu. Nahnu itu kan artinya kami. Kami itu kan dua dan seterusnya. Bisa tiga orang, bisa empat orang. Nah, kalau sabiratun, kalau ini perempuan, Hunna. hunna bisa kita bilang hunna sabiratun. Kemudian selain hunna, apalagi kira-kira? Benar. Antunna. Nah, Kemudian nah, nah. nahnu bisa. Kemudian sabirani. Nah, ini untuk laki-laki. Berarti domirnya bisa Huma. huma sama Huma sama ya huma perempuan juga enggak ya? beda, beda. Iya, 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 baik. Ini Huma sama Antuma. antuma, ya. antuma. Huma sama antuma. Kalau sabiratani, Huma. huma sama ya dengan Antuma. antuma juga. Nah, tapi huma antumanya yang perempuan. Zalimatun. Apa Iya, domin? Hia. Terus anti. anti sama Ana. ana. Zalimuna. Hmm, hum. Hum. Terus Nahnu. nahnu bisa. Terus satu lagi. Tadi hum. Nahnu. Antum. Antum. Zalimatun. Zalimatun. Apa? Hunna. Hunna. Terus Antunna. antunna. Sama Nahnu. nahnu. Zalimani. Huma. Huma sama Huma. Antuma. antuma. Nah, sekarang untuk isim fa'il nanti dia bisa bersambung juga dengan domir. Tetapi ketika domir ini dia bersambung domir nasab ya, domir nasab. Domir nasab itu yang hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Kemudian i, na. Kalau dia bersambung dengan isim fa'il, dia tidak, meskipun isim ya, meskipun isim. Dia tidak jadi mudhaf ilaih, tapi dia jadi maf'ulun bih. Karena isim fa'il itu dan isim maf'ul dia juga disebut dengan eh, dia disebut dengan mirip dengan fi'il secara fungsi ya. Dia bisa punya fa'il, dia bisa punya maf'ulun bih. Sehingga nanti kalau kita ketemu domir nasab yang kalau dia bersambung dengan isim pada asalnya kan jadi mudhaf ilaih gitu. Misalnya baituhu gitu kita bilang. Nah, ini kan otomatis hu-nya dia jadi mudhaf ilaih gitu. Tapi kalau dia bersambungnya dengan isim fa'il, misalnya zalimuhu misalnya, maka dia tidak jadi mudhaf ilaih, tapi dia jadi maf'ulun bih. Khusus untuk isim fa'il ya. Kenapa isim fa'il itu dia mirip dengan fi'il secara fungsi gitu, meskipun dia isim. Nah, sehingga ketika terjemahnya begini gini. Kalau baituh kan rumahnya dia gitu. Kalau zalimuhu
kita terjemahkan dia menzoliminya gitu. Jadi dia menzoliminya. Misalnya kita bilang eh, atau misalnya kita bilang anta zolimuhu ya. Kamu menzolimi dia seperti itu. Jadi secara terjemahan pun tetap dia kamu adalah orang yang menzoliminya gitu. Secara terjemahan. Makanya kalau ja'iluka ini secara terjemahan adalah dia menjadikan kamu gitu. Dia adalah orang yang menjadikan kamu gitu. Ja'ala itu artinya apa? menjadikan. Betul kan ya? Ya, Ja'ala ya ja'alu gitu. Nah, nasiruhu misalnya secara terjemahan artinya eh, bisa kita kami bilang orang yang menolong mereka gitu. Kalau terjemah berarti kalau tanpa domir ya di sini kan masih kosong dari domir. Berarti kita terjemahkan ja'iluka orang yang menjadikan kamu, orang yang menjadikan kamu. Kalau nasirum berarti orang yang menolong mereka. Kalau nasirunani, nasiruna berarti kalau nasirun kan satu orang. Kalau nasiruna, mereka home jadinya ya, iya berarti orang-orang yang menolong ni eh, aku. aku. Orang-orang yang menolongku. Kalau nasiri, Eh, dia aslinya menolongku, nasirui. Aslinya nasirun, terus tambah domir ya. Berarti orang yang menolongku. menolongku. Sailatuka. Aslinya sailatun ka. Untuk perempuan. Orang yang menolongnya, Iya, orang yang menolongmu, menolong ka itu apa? Kamu kan? kamu. Orang yang menolongmu. Amiruni. Orang yang Amaro. memerintahkanku, Orang yang memerintahkan aku. Zalimuhunna. orang yang menzolimi kalian, perempuan. Hunna. Eh, Mereka. Mereka. mereka, Mereka perempuan. Doribukum. doroba, orang yang memukul kalian. Orang yang memukul kalian. Nah, hanya saja domir ka, hum, dan seterusnya ini dia tidak jadi mudhof ilaih ya di dalam kalimat ini. Gitu. Meskipun bersambungnya dengan isim. Tapi nanti dia jadi maf'ulun bih gitu, dari isim fa'il tersebut. Ustadz boleh bertanya dulu, Iya, silakan. itu barusan kan jadi maf'ulun bih. Mm-mm. Kalau oh kalau domir mah mabni ya Ustadz ya. Iya, betul, betul. Domir itu Jadi tetap mabni. mahal mahal nasab gitu Ustadz. Iya. Ah. Oh iya iya iya. Baru ingat. Syukran, Ustadz. Afwan. Tanya Ustaz, Iya, silakan, Saat Novan. itu kan yang nasiri itu dari nasirun sama domir i ya, jadinya nasiri. Terus Betul. kalau yang amirun jadi amiruni, kenapa bukan amiri ya? Amiruni. Enam, enam, Ustaz. Gimana gini? Kalau ini harusnya Nasiruni ya. Atau ini yang Amiri. Beda. Yang untuk antum tanyakan yang ini tahu Ustaz? Nah, Ustaz, nasiri Betul. dan amiruni kenapa berbeda? Padahal kan sama Ujungnya fa'ilnya. sama kan? Dan Seperti itu. iya betul. Biasanya kalau domir nasab itu
dia ditambahkan ini nun Ustaz di belakangnya untuk menjaga yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi harusnya kayak model Amiruni gitu. Jadi Nasiruni, Ustaz. Biasanya begitu. Kalau untuk yang domir nasab. Jadi pakainya ni, Ustaz, untuk yang Nasiruni gitu. Tidak Nasiri sebenarnya, tapi Nasiruni. Begitu Silakan, Ustaz silakan harusnya. Ustaz. Heeh. Fine. Nah, seperti itu. Kita lanjut dulu, Ustaz. Ustaz. Masih ada bahasan berikutnya, insya Allah. Ini masih latihan. Saya yang duduk. Eh, isim failnya apa? Saya duduk gitu. Jalisun. Ana jalisu. Ah, berarti kasih domir di awalnya. Ana Ya, jalisun. Kalau dia perempuan yang pergi, dia, dia perempuan ya, berarti dia pergi apa? dahabun. Kasih isim fa'il, berarti Oh, isim dahibun. ah hia zahibatun Dahibun. karena perempuan. Oh, dahibat. Iya, iya. Hia zahibatun. Mereka laki-laki yang zalim. Mereka laki-laki apa? Domirnya dulu. Hmm, Mereka laki-laki. hum. Hum. Terus kasih isim fa'il. Hum Zolimun. zalim. Zolimuna. Hum zalimuna. Kamu perempuan solihah. Kamu perempuan. Bahasa domirnya apa? Kamu Anti. anti. Berarti anti. Anti solihatun. Nah, anti solihatun. Dia laki-laki yang tidur. Bahasa Arabnya tidur itu rokoda. Berarti Huwa, 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 warokidun. huwa rokidun. Dia laki-laki yang menolong saya. Kalau ini sudah tambah domir nasab berarti. Huwa nasoroni. Nasiruni. Wah, Nah, nah. huwa Oh iya, 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 Pak. Iya, iya. nasiruni. Dia yang menolong saya. Kamu laki-laki yang menolong saya. Berarti Antum, anta, kamu laki-laki berarti satu orang. anta, Anta, nasiruni. anta nasiruni sama. Tidak panjang. Nasiruni ya. Nasir. Nah, itu kalau yang tadi nasirunani itu, Yang mana? ini yang tadi di tarjim ilal lughah. Nah, itu sebelahnya Ini. Ustaz, sebelahnya. Oh, ini mereka. Jadi Oh iya. mereka menolong saya. Gitu. Kalau ini kan kamu laki-laki satu orang. Berarti mufrad. Kalau ini jamak. Nasirunani. Ini jamak deh. Oh, berarti isim fa'ilnya mengikuti domir yang di depannya Ustaz ya? Di belakang. Belakang. Sebenarnya. Kan kita bilang hum az-zalimuna. Berarti isim fa'il itu mengikuti domir yang di belakang. Depan itu mana tuh? Depan itu Maksudnya tuh, sebelumnya ya? iya, iya. Oh iya betul betul. Depan depan. Betul. Nah, gitu. Nomor 8. Dia laki-laki yang menciptakan kami. Wa kola ko kholikun. Wa kholikuna. Hmm. Huwa Kholik, khaliku. kholiku. Nah, nah, Huwa khalikuna. Kan kholikun. dia huwa kan? Iya, iya. Khalikun mufrad. Tambahkan domirna untuk Ya, kami. kholikuna. Oh, no. Nah, huwa Bu-nya pendek ya Ustaz khalikuna. ya? Kenapa? Bu-nya pendek ya? Kholikuna. Iya, khalikuna.
Mereka laki-laki yang menolong. Ma- Menolong. Nasoro, Nasirun, Mereka hum, apa? Mereka laki-laki berarti hum, hum. hum, Menolong. Nasir. Oh itu nggak ada ininya ya, nggak ada belakangnya ya, nggak ada apa maf'ul bihnya ya, Kayaknya enggak ada. Ah, iya betul, nggak ada. enggak ada, enggak ada. Berarti Ya hum berarti nasirun, nasiru nasiruna, nasiruna. Kami laki-laki yang memerintah saya. Kami laki-laki berarti nahnu nahnu eh, memerintah tuh amaro. amaro, Nah, berarti A nahnu, panjang. nahnu amiri, tadi apa ya tadi? Amiru Amiruni. amiru nani. Oh, Amiruna kan kami berarti banyak oh kan. iya, 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 betul. Amiru nani. Nah, ini kalau Indonesia ke Arab. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Sada, silahkan. Semisal ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut sedikit jika belum ada. Nah, kemudian ada wazan isim fa'il yang lain ya. Makana ala waznin fa'ilin. Jadi isim fa'ilnya tidak ikut wazan fa'il, tapi wazannya fa'il, panjang. Fa'il wazan. Nah, amma ismul fa'il, amma adapun ismul fa'il isim fa'il min babi dari bab fa'ula yaf'ulu. Kan ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu ya. Nah, bab keenam itu ada fa'ula. Fa'ula itu hanya satu perubahannya ke mudhari' yaf'ulu saja. Kalau fa'ula pasti yaf'ulu. Nggak ada fa'ula yaf'ilu tuh nggak ada. Fa'ula yaf'alu nggak ada. Jadi fa'ula itu mesti yaf'ulu ya, untuk wazannya. Nah, untuk fa'ula yaf'ulu fal aksar maka paling banyak ala wazni fa'ilin. Kebanyakan isim fa'il pada bab fa'ula yaf'ulu itu wazannya fa'il ya. Nah, fa'il ini dia sifat disebut juga sifat al-musyabbah, al-musyabbahah. Si- eh, Sifat yang sifat ini selalu melekat. Nah, makanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dia pakai wazan fa'il ya. Dia pakai wazan fa'il. Kenapa? Karena kalau fa'il kita mensifati seseorang, tapi kita menggunakan wazan isim fa'il yang fa'il, maka itu menandakan sifatnya bisa ada dan tiada. Bisa jadi sekarang ada gitu. Bisa jadi nanti hilang gitu. Misalnya kita bilang anta zolimun gitu. Kamu tuh orang zolim gitu. Nah, tapi lafaz zolim yang kita lekatkan kepada dia itu tidak selamanya ada gitu. Tapi nanti kita bisa jadi hari ini dia zolim, mungkin besok sudah enggak. Itu di antara makna wazan fa'il untuk mensifati. Tapi kalau kita itu mensifati seseorang dengan menggunakan wazan fa'il, berarti sifat itu tidak akan pernah hilang gitu. Misalnya lafaz Allah kan misalnya kabir gitu. Misalnya dalam dalam ayat innallaha khabirun. Khabir ini menggunakan wazan fa'il dia. Jadi kebanyakan lafaz Allah sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an itu dia datang dalam bentuk wazan fa'il. Kenapa?
Karena wazan fa'il itu diantara untuk menunjukkan sifat yang selalu melekat kepada si anak. Makanya kalau kita ingin ngasih nama anak gitu ya, eh, kasih aja wazan fa'il gitu ya. Wazan fa'il. Nah, misalnya bait ini berarti jauh ya. Ba'uda bait untuk isim fa'ilnya. Jadi ba'uda ya ba'udu, masdarnya bu'dan. Kemudian isim fa'ilnya bait. Koruba, korib artinya dekat. Kaburo besar, kabir besar. Karuma mulia, karim mulia juga. Tapi kalau karim, sifat karim itu artinya mulia terus gitu. Ini di antara tambahan ya berkaitan dengan untuk eh, fa'il. Maksudnya kenapa lafaz Allah itu seringnya pakai eh, wazan fa'il untuk mensifati dirinya, di antara maknanya begitu. Jadi isim fa'il untuk yang wazan fa'il dan fa'il itu punya perbedaan makna. Kalau fa'il itu bisa kadang ada, kadang hilang gitu. Tapi kalau fa'il itu selamanya ada. Nah, itu makanya sifat Allah di dalam Al-Quran itu seringnya pakai wazan fa'il. Nah, cuma nanti ada wazan-wazan lain untuk menunjukkan siagul mubalaghah ya. Makna yang sangat-sangat-sangat. Di Pak dalam Ustadz, bahasa Arab, gimana? Ustaz? yang tadi sifat apa Ustadz namanya? Yang sifat yang Syifah, selalu melekat tadi. syifah musyabbahah. Musyabahah. Ah, Syukran, Ustadz. nah, itu. Nah, tasrifannya seperti apa? Eh, kita lanjut mungkin sampai di sini. Nah, tasrifannya sama dengan isim fa'il yang sebelumnya. Jadi kalau pas mufrad ya bait, kalau musanna tambahkan alif nun menjadi baidani, kalau banyak ke jamu muzakkar salim berarti baiduna. Kalau perempuan baidatun tambahkan tak marbutah. Kalau dua berarti baidatani. Kalau banyak ke jamak muannats salim. Baidatun. Nah, untuk domirnya sama penggunaannya. Baidun bisa untuk huwa, misalnya huwa baid, dia itu jauh. Anta baid, kamu tuh jauh. Ana baidun, misalnya kita bilang ana baidun minkum, saya itu jauh sekali maksudnya di dari kalian gitu. Kalau baidani berarti untuk huma dan antuma. Kalau baiduna berarti untuk hum dan antum sama nahnu gitu. Kalau ba'idatun berarti untuk hiya, anti sama ana. Kalau ba'idatani berarti untuk huma dan antuma. Kalau ba'idatun berarti untuk hunna, antunna sama nahnu. Sama penggunaan dhamirnya. Nah, nanti pekan depan kita masuk ke siagul mubalaghah. Ya. Siagul mubalaghah itu adalah kata yang dia punya makna sangat gitu. Misalnya kita ingin bilang di dalam bahasa Arab itu jadi ada levelingnya. Misalnya kita ingin bilang bodoh dan sangat 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 bodoh gitu. Jadi sudah kebangetan gitu. Jadi kalau jahil, gitu, kalau jahilun ini bodohnya level ringan, jahilun. Tapi kalau kita itu ingin bilang sudah bodohnya nggak kebangetan gitu ya. Maka kita rubah ke wazan sigoh mubalaghah namanya. Misalnya kita bilang di sini ada enggak ya? Misalnya kita ambilkan ke wazan fa'al ya. Kita akan bilang eh, jahal berarti. Jahalun misalnya. Jadi jahalun berarti orang yang sangat 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 bodoh gitu.
Nah, kalau wahab, wahaba itu dia memberi tapi tanpa pernah mengharap balasan. Gitu. Makanya doa kita sama Allah kan, Robbi habli minas, eh apa itu doanya? Solihin, Robi habli minas solihin. Habli ya, Ya, yang ada wahabnya itu. Apa ya? Doa apa ini? Robi habli minaib ya. Intinya wahab itu memberi tapi eh, tanpa me- jadi kita itu sering doa sama Allah ya. Minta pakai kata wahab itu kita minta dikasih sama Allah tapi Allah nggak nuntut kita gitu. Maksudnya kita nggak perlu prasyarat untuk kemudian mendapatkan apa yang kita minta gitu. Itu pakainya wahab. Rozak itu artinya yang maha-maha pemberi rezeki. Itu namanya rozak. Jadi siagul mubalaghah itu nanti dia digunakan untuk eh, makna yang kita itu mau menstempel sesuatu dengan bukan yang biasa, tetapi yang eh, makna lebih seperti itu. Nah, ini nanti menggunakan wazan-wazan siagul mubalaghah. Misalnya ghafur, ini kan sifat Allah ya. Misalnya innallaha ghafurun rahim. Ya. Nah, ghafur ini siagul mubalaghah, berarti artinya yang paling maha pengampun gitu. Kalau kita terjemahkan. Jadi tidak datar maknanya sebenarnya kalau kita terjemahkan itu. Bukan hanya maha pengampun gitu. Tapi maha 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 pengampun bahasanya. Karena dia sudah pakai siagul mubalaghah. Itu sudah bahasa yang levelnya tinggi, puncak gitu. Kalau secara derajat gitu. Nah, nanti insya Allah kita pelajari di minggu depan ya. Nah, sehingga dengan belajar model seperti ini kita tahu memaknai satu bahasa. Makanya kata Gus Baha itu eh, kita baca terjemah bisa gitu katanya, kita paham gitu. Tapi ada kosakata itu yang tidak bisa digantikan dengan bahasa Indonesia gitu. Dia hanya bisa dipahami kalau kita belajar bahasa Arab. Ya contohnya kayak model begini gitu. Oh, dia pakai wazan fa'il, dia pakai wazan fa'il, dia pakai bentuk biasa, dia pakai bentuk siagoh mubalaghah gitu. Itu nggak bisa dipahami orang yang baca terjemah. Dia hanya bisa dipahami dengan orang yang belajar bahasa Arab seperti itu. Nah, mungkin itu sahabat untuk pelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Nanti kita pekan depan kita belajar dari sigoh mubalaghah ya. Nah, kemudian termasuk nanti sim tafdil. Sim tafdil ini bermana maha juga. Sim tafdil itu misalnya akbar. Akbar itu artinya paling besar. Itu sim tafdil namanya. Nah, sampai di sini dulu mungkin sadah jika tidak ada yang ditanyakan. Intinya pesan saya diikhtiarkan untuk tidak bolong hadir. Gitu. Itu juga pesan guru kami. Ya. Karena kalau sudah bolong sekali itu biasanya kita akan merasa ketinggalan materi gitu ya, ketinggalan materi. Maka kalau misalnya kita uzur syar'i, maksudnya uzur memang nggak bisa hadir, kita usahakan nyimak rekaman dan kita ikhtiarkan jangan ada yang bolong antara satu pekan. Nah, seperti itu dulu sahabat kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustaz, Iya, jazakallah khairan kasiro. Stay